Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran keempat terkait dengan sedekah, nafkah, hadiah, hibah dan wakaf. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira kalian pernah nggak mempraktekkan dari kelima hal tersebut, bahkan nafkah? Atau paling tidak kalian terlibat dalam nafkah, sedekah, hadiah, hibah dan wakaf. Jadi untuk lebih memahami pelajaran yang kalian sudah dipelajari, itu kan kita enaknya langsung pada pelaksanaan. Contoh nafkah ya. Kalian pernah nggak tahu nafkah itu apa? Pernah? Yang pernah siapa? Pernah terlibat atau tahu nafkah itu apa? Nafkah adalah infak, itu beda. Jadi kita ini kan matanya fikih ya. Fikih itu kalau berdasarkan usul fikih itu hanya ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, sama mubah. Yang wajib apa? Contohnya sholat 5 waktu ya. Terus puasa, yang lain zakat, sama haji bila yang sunnah apa aja? Sunnah banyak atau enggak tahu? Apa mas? Apa kira-kira sunnah? Ya ini kalau kita belajar fikih itu dari dasarnya dulu. Kita pahami, misalkan ada sholat tahajud, ada sholat sunnah sholat. Jadi sholat itu kan ada wajib, ada sunnah. Terus sedekah itu ada wajib, ada. Nah, contoh sedekah yang wajib apa? Zakat. Terus diantaranya adalah apa? Nafkah. Contohnya misalnya gini, orang tua kalian itu mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada siapa? Anak dan istri dan anak. Jadi yang prioritas pertama istri atau anak dulu? Istri, terus anak. Jadi hukum nafkah apa kira-kira? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yakin? Kira-kira gini, kalau bapaknya sampai, terutama bapak yang punya kewajiban ngasih nafkah pertama siapa? Orang tua itu bapak ya. Bapak itu punya kewajiban memberi nafkah. Nafkah itu apa? Jadi kebutuhan kalian seperti makan, minum, terus belajar itu termasuk harus dinafkahi. Termasuk kalian belajar di sini butuh untuk makan, butuh untuk jajan, butuh beli kuota. Itu termasuk nafkah. Maka dari itu hukum nafkah itu apa? Wajib. Jadi nafkah hukumnya satu wajib. Yang memberikan siapa? Orang tua, khususnya bapak. Terus sedekah. Sedekah itu apa? Pemberian dari siapa ke siapa? Sedekah. Jadi hukum sedekah apa? Kalian kalau mau ngasih ke teman kalian itu kira-kira wajib ya? Ya. Jadi hukum sedekah itu sunnah. Karena hukumnya sunnah, berarti kita ada pilihan mau ngasih dengan nominal yang bervariasi. Misalkan mau ngasih 1.000, mau ngasih 2.000, bahkan 1 juta, itu tergantung kita yang mau memberi. Karena hukumnya sunnah, berarti ketika tidak dilakukan, kita tidak berdosa.
Tapi kalau nafkah, tadi kan satu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan kira-kira gimana? Dosa kenapa kok dosa? Kenapa kok dosa? Jadi gini, sesuatu yang wajib itu kan harus dilakukan. Karena harus dilakukan berarti meninggalkan yang wajib itu dosa. Jadi kalau bapak kalian tidak mau ngasih kalian makan, tidak mau membiayai kalian belajar, itu berarti melanggar kewajiban, berarti hukumnya dosa. Ini untuk memahami fikih dalam bab apapun itu harus tahu ini hukumnya apa. Jadi kalian tahu yang harus diprioritaskan apa? Satu, wajib. Kalau wajib sudah kalian bisa lakukan semua, terus selanjutnya sunnah, baru yang mubah, meninggalkan yang makruh, terus meninggalkan yang haram. Terus selanjutnya gini, sunnah ya. Sedekah itu kan termasuk sunnah. Pernah nggak kalian sedekah ke teman atau ke siapapun? Sering? Pernah nggak? Apa? Itu sedekah seperti apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Kalau nggak saya tunjuk. Itu sedekah seperti apa? Kita ngasih sesuatu ke orang lain termasuk sedekah. Senyum termasuk sedekah? Termasuk ya? Iya? Kalian senyum ke orang lain termasuk sedekah enggak? Ya. Tapi kalau kalian kebanyakan senyum sendiri ya, kira-kira sedekah enggak? Nah, itu kan ada tempatnya. Karena sedekah tempatnya apa? Hukumnya sunnah. Berarti kalau kalian meninggalkan sedekah, meninggalkan hal yang sunnah, kira-kira dosa enggak? Tidak. Jadi yang perlu kalian pahami, kira-kira dalam mempelajari ilmu fikih itu yang wajib itu apa? Apa saja? Karena ada juga nanti sesuatu yang sifatnya sunnah, tapi ada tuntutan wajib. Contoh misalnya gini, kalian puasa sunnah ya, puasa misalnya Senin Kamis, itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi setelah itu, kalau ketika kalian puasa, maka hukumnya wajib atau sunnah atau haram? Kalau kalian puasa Senin Kamis misalkan, itu kan sunnah ya, melakukannya sunnah. Berarti kan secara otomatis tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu seperti puasa sunnah atau sholat duha, sholat tahajud, tetap ada hal wajib yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan kalian puasa berarti apa? Tidak boleh makan dan minum. Kalau kalian sholat duha misalnya, tidak boleh sholat sambil makan. Sholat sambil makan ya, sholat juga makan. Contoh sholat jamaah sambil makan gimana ya? Pernah kalian sholat sambil makan? Gimana sholat sambil makan? Betul kan? Terus kalau sedekah yang diharapkan apa kira-kira? Kalau kalian ngasih ke orang lain, yang diharapkan kira-kira apa? Hal yang wajib ikut, yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian sedekah ke teman-teman kalian, harus satu harus ikhlas. Kedua tidak boleh sering-sering menyebutkan kebencian. Atau misalkan gini, kalau kalian ada PR, terus belajar bareng teman kalian yang tidak tahu jawaban, terus tanya ke kalian. Kebetulan PR-nya dikumpulkan, dapat nilai 100 atau berapa, yang jelas bagus. Nah terus kalian gini, oh kalau nggak saya contekin itu
jelek. Ini termasuk apa? Mundat-mundat pemberian itu dalam hal ini kan kita kewajiban belajar. Tapi kan gini, tidak serta-merta masalah orang lain itu harus kita bantu. Oke. Jadi kita harus tahu kapasitas kita itu sampai sejauh mana. Terus yang ketiga ada apa? Hadiah. Hadiah itu apa kira-kira? Apa mas hadiah? Hadiah itu apa? Hadiah? Diberi. Apa hadiah? Memberikan sesuatu dalam yang ini. Bentuknya dengan bedanya dengan sedekah apa? Sedekah ada hadiah. Jadi kalau sedekah kan gini. Sedekah itu kan cenderung kita memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan ada orang kaya ngasih kepada orang miskin, atau ada orang kesusahan terus kita bantu. Misalkan ada orang tua mau jalan kita bantu mengerjakan. Itu termasuk sedekah. Sedekah itu kan kita memberikan bantuan kepada orang lain secara apa itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan orang lain butuh tumpangan, orang lain butuh apapun itu kita bantu. Kalau hadiah, kira-kira apa bedanya? Hadiah itu kan gini. Misalkan, contoh yang kalian ketahui, hadiah itu apa? Kalian ikut lomba dapat hadiah, penghargaan, atau apa? Jadi hadiah itu kan kita memberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan. Misalkan gini, ada apa itu? Ada orang lain memberikan kepada orang yang secara posisi baik jabatan maupun kedudukan di dalam sebuah desa itu lebih tinggi. Misalkan orang memberikan sesuatu kepada kiai atau orang memberikan sesuatu kepada pejabat, itu namanya hadiah. Karena apa? Yang diberi itu sebenarnya tidak membutuhkan, tapi sebagai bentuk penghormatan atas, misalkan atas bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada kita, nah kita ngasih meskipun dengan nominal yang tidak seberapa, nah itu bentuknya sebagai hadiah. Jadi dasar dari perbedaan dari sedekah dan hadiah itu tujuan yang kita lakukan. Kalau sedekah apa tadi? Memberikan kepada orang yang membutuhkan. Hadiah memberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan. Contoh misalnya gini, kalian ikut lomba, terus dapat nilai terbaik, terus dikasih hadiah. Itu kira-kira bentuk penghormatan atau bentuk, oh ini orangnya butuh. Kira-kira orang yang ikut lomba itu butuh juara tidak semuanya? Orang yang ikut lomba pasti semuanya punya keinginan untuk juara. Kalau kita melihat itu sebagai kebutuhan semua orang, harusnya semua dikasih. Kalau sedekah. Tapi kan ini kalau kita ikut lomba itu kan istilahnya hadiah. Hadiah itu diberikan kepada orang yang memang layak mendapatkan. Itu untuk hadiah. Sekarang hibah. Hibah kira-kira apa? Hibah kira apa? Kita memberikan kembali. Hibah itu kan kita memberikan harta kepada, terutama kepada orang terdekat atau orang yang kita percaya kepada orang tersebut. Jadi misalkan, oh ini tahun ini saya diberikan.
Jadi pemberian barang kepada orang lain yang dianggap mampu untuk mengelola atau menerima. Itu hibah. Kan ada dana hibah, terus ada hibah itu kan macam-macam. Jadi bisa juga yang dipasrai itu ini nanti untuk orang yang lebih membutuhkan, ada dana hibah, kan untuk siswa miskin, untuk macam-macam. Jadi itu diberikan kepada orang ketika orang tersebut masih hidup. Jadi yang memberikan itu masih hidup. Kalau warisan kira-kira apa? Warisan. Ya, ada hibah, ada warisan. Kira-kira warisan itu didapat ketika orang yang mempunyai harta itu masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Jadi kalau masih hidup biasanya itu istilahnya hibah. Tapi kalau sudah meninggal namanya warisan. Makanya kalau dalam Islam itu orang tua itu umumnya ujungnya duit bodoh. Juga lah enggak. Kalau orang tua nggak punya kekayaan, misalkan punya anak banyak, kira-kira itu menyengsarakan anak-anaknya enggak? Kalau gitu misalkan orang itu menyengsarakan anak-anaknya, itu kan paling tidak orang tua harus kaya. Ngerti? Sekarang subjektif wajib apa enggak? Segi wajib apa? Enggak. Ini apa? Sekarang tadi tak bahas lagi, kan wajib sudah, sunah sudah. Sekarang yang ketiga haram. Haram itu apa? Kalau sesuatu yang ketika dilakukan dosa, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa atau dapat pahala kalau ditinggal? Dapat pahala. Makanya kan ada hadis kita malu bin dunia. Jadi ulama itu kan mendefinisikan, membagi fikih itu membagi dalam usul fikih ya. Itu kan ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Ada yang hanya wajib, sunnah, makruh sama haram. Mubah itu tidak ada. Tapi juga ada yang menampilkan mubah itu ada. Contohnya gini, ulama yang menampilkan mubah itu tidak ada kan? Makan termasuk mubah enggak? Kalian makan enggak? Mubah? Kalian jalan-jalan termasuk mubah? Mubah itu apa? Boleh dilakukan? Boleh ditinggal. Kalau dilakukan dapat pahala enggak? Yakin? Kalau ditinggal? Dapat pahala? Nah ini ya kalian kan kalau belajar fikih itu harus pada menit dulu. Jadi kalau wajib itu kan harus dilakukan. Kalau ditinggal betul selesai. Kalau sunnah kalau dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak apa-apa. Kalau haram dilakukan dosa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau makruh kalau dilakukan gimana? Dapat pahala? Yakin? Makruh itu apa? Makruh itu kan ya cerewet-cerewet kayak haram. Statusnya belum jelas. Jadi misalkan gini, di dalam fikih itu kan ada hukum yang kadang tidak jelas. Misalkan kalian berteman dengan temannya si A dengan si B misalkan. Kalian itu kan nggak tahu nanti kalian jadi baik atau jadi buruk itu tidak tahu. Misalkan bapaknya sama kali gede sampean orang betul hukum nikah dengan orang lain, kira-kira itu sudah. Itu kan belum tahu ya. Bisa jadi itu bagus, bisa jadi tidak. Nah hukum juga kadang ada
istilahnya nanti baru diketahui ketika sambil jalan. Jadi kalau tambah jelek itu berarti apa? Jadi ada dua potensi. Kalau kalian berteman itu bisa jadi lebih bagus. Kalau berteman juga bisa jadi lebih jelek. Jadi hukumnya nanti seperti itu. Kadang ada yang jelas. Kalau di dalam Al-Quran ada mutasabih. Mutasabih itu ya harus dijalani bareng-bareng atau dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini ada poin lain. Jadi kalau kalian berteman dengan orang lainnya juga sama, itu kan masih raba-raba. Ini kira-kira bagus atau enggak? Kira-kira jelek atau enggak? Kalau misalkan kita berteman dengan si A, apa sih? Apakah membuat saya lebih bagus atau membuat orang lain lebih bagus? Enggak? Jangan-jangan nanti malah jadi lebih jelek. Nah, itu kan ada hukum mutasabih. Mutasabih itu ya tidak bisa langsung dinilai. Terus kalau mubah tadi apa? Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, dapat apa? Dapat apa enggak? Dapat atau tidak mubah? Jadi gini, kalau ada ulama yang mengatakan kalau ada hukum mubah itu kan dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tapi yang berpendapat ada 4, wajib, sunnah, makruh, sama haram. Itu berpendapat ini, mubah itu nggak ada. Makanya hadis innamal a'malu binniyat, kalau kalian makan, oh ini saya makan, diniati agar saya kuat dalam belajar. Jadi nanti hukumnya itu menjadi sunnah, karena apa? Niatnya nanti supaya kita kuat dalam belajar. Terus misalkan kalian tidur, itu mubah enggak? Mubah apa wajib atau haram? Jadi ada satu perbuatan itu bisa mendapatkan 5 macam hukum. Contoh misalkan kalian tidur, ya. Tidur bisa dikatakan wajib kalau apa? Kalau malam, yakin. Kalau misalkan kalian capek, lelah, itu kalian wajib tidur. Misalkan kalian capek kok tetap di jalan nanti kan membahayakan orang lain, itu wajib. Tapi kalau waktunya sholat wajib, sholat fardu, kira-kira wajib dan tidur? Betul. Terus ketika saatnya, misalkan sama dikasih waktu istirahat, hukum tidur itu apa? Kenapa wajib? Yakin wajib? Gini contohnya, misalkan kalian nanti istirahat, ya? Jajan itu wajib nggak? Wajib, yakin? Yang membuat jajan wajib itu apa? Jadi jajan itu yang menjadi wajib itu kan kalau kalian lapar, nggak makan, mati. Atau tambah lorong, tambah sakit, itu wajib jajan. Kalau haram jajan, kira-kira apa? Jajan haram atau makan bakso haram, kira-kira pas apa? Kalau kalian pas puasa, terus pas apalagi selain puasa. Jadi nanti kalian itu yang diharapkan dari mapel itu bisa menghukumi kira-kira perilaku kalian itu apa? Wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Contohnya gini, kalian minta uang ke orang tua, kira-kira wajib tidak? Yakin? Makanya kan gini, sesuatu itu harus dilihat dari kebutuhan. Misalkan sampean minta uang untuk beli handphone, kira-kira wajib tidak? Betul ya? Kalian minta uang untuk bayar sekolah, misalkan wajib tidak? Wajib. Nah, makanya itu termasuk kira-kira apa? Yang lain kira-kira yang harus dijadikan contoh selain minta uang.
Belajar. Apalagi? Kalian belajar, wajib tidak? Wajib. Wajiban belajar itu berapa lama? Seumur hidup. Nah, yang lain? Apa lagi? Tolak beli beli paling betul alam. Kira-kira sampai nanti niate belajar itu besar mana? Itu tergantung kalian sendiri. Itu niat. Makanya kan segala sesuatu tergantung niat kita. Misalkan dari kalian yang duduk di kelas 10, saya yakin niatnya itu berbeda-beda. Ada yang niat sekolah terus karena tuntutan orang tua, sama dari sekolah. Meskipun udah sampai di latihan tenang, kan yuk terus. Kadang yuk, kalau di IPR yuk semangat. Nah, karena dari itu kita itu kan satu punya kewajiban untuk belajar. Kalau kalian nggak belajar, hukumnya apa? Hukum kalian nggak belajar apa? Dosa? Kira-kira apa? Katanya setelah boleh tadi dosa kalah. Boleh muslimin, berarti kalau itu wajib ditinggalkan tuh. Makanya sekalian harus orang belajar itu harus yang lebih semangat. Berapa? 26. Berapa nih, teman? Oke, saya tutup dulu Pak. Jangan dimatikan dulu. Jangan. Ada pertanyaan terkait dengan nafkah, sedekah, dia juga termasuk? Gak ada? Kalau gak ada ya. Jadi kalian kalau belajar terkait dengan berpikir, itu kalian harus bermain analogi. Analogi itu ya sekalian tahu, oh ini tempatnya di mana. Oke? Untuk ini saya tutup dulu. Dilanjut, ini mas berapa teman? 1 minggu depan. Tesnya ada berapa? 26. Berarti masih ada 2 bab ini. Bab ini dan bab terakhir apa? Bab kan nanti itu berarti pertemuan minggu depan nih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.